Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabi Mustafa. Umar berkata, anaula islama ila bil jamaah apa bi jamaah. Gimana kemarin? Yang benar ada alnya apa enggak? Jangan lupa. Loh, besok lagi ada papan tulis ini. Yang benar ada alnya apa enggak? Tidak. Loh, ini pelajaran pertama ini, jangan sampai lupa. Dan sampai kita merasa berjamaah berdalil di depan orang-orangnya, misalnya Salafi. Nah, anaula islama illa bil jamaah, ini orang ngawur bener. Ya, yang tahu, tapi kalau yang tidak tahu sih ya diam-diam aja. Padahal Umar tidak pernah menggunakan kalimat makrifat atau bil tadi, tapi nakiro. Ini kan berarti memang diakui atau tidak, ilmu kita tentang jamaah ini mesti harus ditingkatkan. Dan dulu waktu kita bicara soal waktasimu, lah arti waktasimu aja nggak karuan. Ya itu. Apa artinya asoma pertama kali? Asoma artinya apa? Waktasimu, kan kemudian diterjemahkan berpegang teguhlah. Bener nggak nih? Nah kan ini kita aja masih ragu nih. Ya itu. Kalau memegang bahasa Arabnya apa? Masaka kan? Loh. Kalau asoma artinya apa? Menjaga kan? Loh. Tetapi kenapa kita ikut-ikutan menerjemahkan dan berpegang teguhlah? Loh. Padahal harusnya kalau benar wastamsiku kan harusnya gitu. Tapi ini waktasimu. Ini pelajaran kedua dulu. Yang apa namanya kita sendiri juga harus terus memperdalam. Ah, sekali lagi ya, masaka memegang gini nih. Kalau asoma apa artinya? Menjaga kan? Nah berarti harusnya waktasimu apa artinya? Dan jagalah. Tapi kenapa diterjemahkan dan berpegang teguhlah? Salah apa benar? Tuh bingung kan? Nggak ada yang jawab. Loh. Nah kemudian ilmunya dari Al-Qurtubi kan. Jadi kalau orang menjaga itu biasanya dengan memegang. Nah, pas sekarang udah nggak salah lagi. Jangan tiba-tiba karena baru tahu kalimat asoma itu menjaga, kemudian ada terjemahan dan berpegang teguhlah disalahkan. Misalnya semacam itu. Dan ini kita memang harus terus belajar dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Nah sekarang kita coba memahami hadis yang sangat populer ini. Saya yakin nggak ada asatid yang tidak hafal, ya. Kalau tidak hafal kebangetan, minimalnya ngerti lah, ya. Saya mau baca, ini nanti saya minta tanggapan, ya. Saya baca aja ini, ya itu. Tanggapannya bisa memperkuat, bisa melemahkan, bahkan bisa menentang, tidak apa-apa, karena ini pemahaman saya, ya itu. Dah, jadi bismillahirrahmanirrahim. Mohon semuanya tidak ada yang ngantuk ya. Ibu-ibu udah ngantuk belum? Belum ya. Nah, ada konsumsinya ini Pak Budi? Ada ya. Udah. Air doang ya. Kesian yang belum putur ya. Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah SAW dan sebuah hadis yang diriwayatkan dari Muawiyah bin Abi Sufyan bersabda. Nah ini alamat hadisnya. Kita jarang yang menggunakan. Ala inna Rasulullah SAW koma fina. Ketahuilah bahwasanya Rasulullah SAW berdiri di tengah-tengah kami. Jadi lo berdiri atau berada juga beliau. Sabda beliau, ala inna man qablakum min ahlil kitab. Ketahuilah atau ingatlah
bahasanya orang-orang sebelum kalian dari kitab iftaraku ala sintaini wa sab'ina millatan, mereka berpecah belah menjadi 72 kelompok. Ini pun harus kita lebih pelajari lagi, golongan banyak sekali bahasa Arabnya. Dulu sudah kita singgung, jamaah itu golongan, firqah itu golongan, bener gak? Ta'ifah itu golongan. Nah, sekarang tambah lagi millah golongan, kan begitu. Hizbun golongan dan seterusnya, ya. Wa inna hadil millah, dan sungguh agama kelompok ini sataftariku ala salafin wa sab'ina, akan berpecah belah menjadi 73. Sintani wa sab'una finna, 72 di neraka. Wa wahidatun fil jannah, dan satu yang ada di surga. Wahya al jamaah, yaitu jamaah. Nah, jadi memang yang masuk surga hanya jamaah. Nah, begitu kurang lebih ya. Nanti coba kita pahami lagi tentang hadis perpecahan umat di atas. Ini jadi saya beri judul hadis perpecahan. Bersumber dari Muawiyah bin Abi Sufyan, selain dari Muawiyah bin Sufyan juga sahabat yang lain seperti Abu Hurairah, Anas bin Malik, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Sa'id Al-Khudri, Ibnu Abbas, Abdullah bin Amr, dan lain-lain. Jadi hadis ini masyhur. Ada loh hadis yang masyhur awalnya saja, tetapi awalnya gharib. Contoh hadis innamal a'malu binniyat, itu sumbernya hanya dari satu sahabat, yang lain nggak pernah diriwayatkan. Siapa? Umar bin Khattab. Nah, ya itu. Walaupun nanti di generasi sudahnya banyak, tidak ada hadis yang sahabat yang meriwayatkan innamal a'malu binniyat kecuali Umar bin Khattab. Kalau ini banyak, ya itu ini. Hadis di atas termasuk nubuah. Nubuah itu tanda kenabian yang biasanya dilengkapi sesuatu yang belum terjadi tapi sudah diketahui oleh Nabi, itu namanya nubuah. Sekali lagi, sesuatu yang belum terjadi tetapi Nabi sudah tahu, namanya nubuah. Contohnya apa? Contohnya apa? Ya hadis ini kan, pada masa Rasul umat Islam sudah pecah belah belum? Belum. Tetapi nanti loh, Rasul sudah tahu sebelumnya, nanti akan berpecah belah menjadi 73. Apalagi contohnya selain ini contohnya apa? Rasul sudah tahu. Periodisasi kepemimpinan umat Islam kan, jadi takunu nubuah minkum. Nah, belum terjadi lah ya. Setelah nubuah nanti ada masa khilafah. Pada masa Rasul sudah ada belum khilafah? Belum. Setelah khilafah apa? Mulkan. Pada Rasul sudah ada mulkan belum? Nah, terus nanti kembali lagi ke jamaah. Nah, itu nubuah namanya. Sesuatu yang belum terjadi tapi beliau sudah tahu dan disampaikan. Lanjutnya, tentang perpecahan umat Islam, para ulama sepakat bahwa yang dimaksudkan adalah dalam masalah agama yang sifatnya prinsip, usul diniyah. Misalnya tentang
wujud Allah, tentang kebenaran Al-Quran, tentang rakaat sholat, tentang kewajiban zakat, tentang puasa Ramadan, tentang haji dan sebagainya. Adapun perpecahan dalam masalah yang tidak prinsip, yaitu furu' fiqhiyah, tidak termasuk dalam hadis di atas. Misalnya melafadzkan niat dalam sholat, doa kunut subuh, menyentuh mushaf Al-Quran bagi yang berhadas, bilangan rakaat sholat tarawih dan lainnya. Para ulama mengatakan bahwa perbedaan umat Islam dalam masalah furu' tidak disebut tafarruq, tetapi disebut sebagai ikhtilaf dan tidak menyebabkan masuk neraka. Ini kalau mau mengikuti alur ulama ya, gitu. Jadi tidak ada orang masuk neraka gara-gara membaca doa kunut, enggak ada. Ulama sepakat nih, ya itu. Tidak ada orang masuk neraka gara-gara terawihnya 23, enggak ada. Lah, ya itu. Apalagi misalnya, hah? Ya, tidak ada orang yang masuk neraka gara-gara yasinan, enggak ada. Loh. Apa? Tidak ada orang muda gara-gara tahlilan, enggak ada. Siapa berani mengatakan yang tahlil masuk neraka? Ayo. Enggak ada yang berani kan? Lah ini kadang-kadang kita menganggap ikhtilaf itu tafarruq. Padahal itu kan ikhtilaf. Yang dulu sudah kita bahas. Bedanya ikhtilaf dengan tafarruq apa? Saya masih ingat. Ya, lali. Enggak, ini bukan dalil, itu pengertiannya loh. Mal farqu baina tafarruq wal ikhtilaf. Gimana Bu? Kalau ikhtilaf? Belum ya. Ayo, masih ingat nggak? Enggak gitu dulu. Sama nggak tafarruq dengan ikhtilaf? Beda. Sekarang bedanya di mana? Nah, jadi kalau tafarruq dilarang, kalau ikhtilaf benar. Lah, nah, ini kata Ustaz Nurul Qomah, ya, kalau tafarruq dilarang, kalau ikhtilaf boleh. Dah, betul ya? Betul. Nah, sekarang mau diletakkan di mana? Ayat wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu. Loh, ini mau taruh kemana ayat ini nih? Itu tafarruq dilarang, ikhtilaf juga dilarang. Coba baca aja kita baca pelan-pelan. Wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu mim ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Terus wa ulaika lahum adzabun azim. Loh. Bahkan Allah nyatakan ujungnya yang ikhtilaf itu siksaannya besar dan dilarang. Kan itu wala takunu, jangan kamu menjadi seperti orang yang berpecah belah. Terus apa lagi? Dan yang berselisih. Loh. Wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Setelah datang penjelasan. Wa ulaika lahum adzabun alim. Jadi ini para hewan juga lupa nih. Padahal dulu sudah dijelaskan. Tapi kita sepakat kan kalau tafarruq dengan ikhtilaf itu beda? Sepakat nggak? Sepakat lah.
Sekarang tanya, bedanya di mana? Kalau tafarruq pada perbuatan, kalau ikhtilaf pada pendapat. Oh ya udah. Yang penting jawab ya. Nah. Jadi kalau tafarruq pada perbuatan, kalau ikhtilaf pada pendapat. Loh gitu. Ayo. Lagi tadi apa Pak Asri? Mal farqu bainal tafarruq wal ikhtilaf? Ikhtilaf lebih pada hukumnya. Pada hukum. Kalau tafarruq? Tafarruq itu ideologi. Nah, ya, kalau ikhtilaf hukum, tapi kalau tafarruq ideologi ya gitu. Udah berapa nih macam-macam. Ya Pak Amron tambah lagi. Ini ikhtilaf semua nih. Nah, ya ini kan belum ada yang satu kan? Ini dari Pak Nurul Komar, dari Pak Nur Ihsan, Pak Nur Komar, Pak Asad Asri. Terus tadi ya Pak lupa. Pak Rusmanto. Sekarang ini ikhtilaf lagi nih kayaknya nih. Ya enggak, saya tanya jangan ini. Kalau tafarruq itu soal usul. Kalau apa istilah ini kalau dulu kan gitu. Apa? Usul dan dulu. Gimana? Kalau tafarruq itu sebenarnya dalam usul. Nah, ya itu tadi. Doh, setuju nggak dengan Pak Amron? Udah, ini ikhtilaf jangan sampai membawa tafarruq. Apa tadi? Kalau ikhtilaf lebih luas. Dia bisa berteman dulu. Bisa juga yang tidak dulu. Kalau bersifat buruk. Tuh ya. Kalau Pak Dade bilang begini, kalau ikhtilaf kemungkinan ada yang berakibat buruk, ada yang tidak berakibat buruk. Kayak gini. Tapi kalau tafarruq mesti akibatnya buruk. Lah. Setuju? Belum ya, gimana? Setuju. Tapi harus ada pegangannya loh ya itu. Nah, sekarang tanya biar tambah bingung lagi nggak apa-apa. Ya itu. Mana yang lebih dilarang? Apa sama apa enggak? Antara ikhtilaf dengan tafarruq, yang lebih dilarang yang mana? Yakin? Apa alasannya? Ayo alasannya Pak. Mungkin kalau yang di innalladzina faraqu dinahum wa kanu syi'atu hizbin bima ladayhim farihun itu yang tafarruq itu yang dilarang. Kalau ikhtilaf itu sifatnya perbedaan pendapat. Yang dalam hadis Rasul dikatakan bisa jadi kalau ikhtilaf perbedaan pendapat itu rahmat. Itu dibolehkan. Tuh itu lagi ini bisa dikajar sama Iwan-Iwan. Katanya ada hadis ikhtilafu ummati rahmah. Tuh. Nah lu. Ya gimana Bu? Iya. Ini baru sepertiga udah rame. Gimana Bu ya? Tentang akidah ya. Tentang fikih. Nah ya, sama kayak Pak Dadik tadi, sama kayak Pak Amron. Pantas istrinya. Untuk lebih memahamkan dikembalikan ke ayat dulu. Jadi lebih dilarang mana? Apa sama dua-duanya kan memang dilarang. Kan itu. Betul kan? Nah, lebih bahaya mana antara tafarruq dengan ikhtilaf? Kan tadi gitu. Semuanya sepakat kan? Lebih bahaya mana? Tafarruq. Nah, saya tanya, mana dalilnya? Tadi innalladzina faraqu dinahum. Misalnya wala takfuru. Lah itu enggak ada ikhtilafnya. Jadi kan artinya kan tadi tentang tafarruqnya. Menyoroti tentang Udah daripada bingung. Tafarruq dan ikhtilaf mana yang didahulukan? Lah itu dari situ aja, jangan ke sana kemari. Wala takunu kalladzina tafarraqu baru loh, berarti lebih dilarang apa? Tafarruq. Buktinya ikhtilaf taruh belakang. Loh, jadi al-aulayat istilahnya. Nah, ya lebih apa bahasanya aulayat itu?
bahasa Inggrisnya apa itu? Lah, yang lebih didahulukan ya ini daripada yang lain. Nah, dah. Jadi itu ya satu. Terus yang kedua, ini kembali ke ayat tadi. Wala takunu kalladzina tafarraqu wahtalafu mim ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Ini menggambarkan siapa? Betul ya, karena memang ayat ini kan mulai dari depan. Soal ahli kitab kan? La'allakum tahtadun wal takum minkum ummatun yad'una setelah tadun apa? Wala. Nah, setelah la'allakum tahtadun. Terus? Bukan, itu nanti 105. Yang 100 itu apa? Wala takunu. Nah, dan jangan wala takunu kalladzina. Loh, yang dimaksud alladzina siapa? Yang kan jangan kamu seperti wala takunu kalladzina tafarraqu wahtalafu. Yahudi kan? Atau ahli kitab kan gitu. Jadi sepakat nih para ulama ahli tafsir yang dimaksudkan alladzina di sini adalah ahli kitab. Tidak ada satupun yang sepanjang yang saya ketahui ya itu. Jadi jangan kamu menjadi seperti orang-orang yang, nah orang-orang yang ini siapa? Ahli kitab. Ahli kitab itu siapa? Yahudi dan, nah begitu. Yang mereka itu tafaruk dan ikhtilaf, begitu. Karena tadi tafaruk memang dilarang sama sekali. Nah, ikhtilaf yang dilarang ada, kata Pak Dade, yang diperbolehkan ada. Loh, contoh dalam Quran yang soal ikhtilaf. Wahtilafu alsinatikum wa alwanikum. Loh, ikhtilaf kan jelas. Lah, dan perbedaan lesanmu dan bahasamu dan warna kulitmu. Jadi kalau tafarruq murni dilarang. Tapi kalau ikhtilaf ada yang dibolehkan. Para sahabat pernah ikhtilaf enggak? Sering bahkan. Loh, bukan hanya ada, sering. Apa misalnya? Sahabat ikhtilaf bahkan sampai keras. Misalnya ketika Abu Bakar mau katakanlah menghukumi para murtadin, kan Umar bin Khattab itu menentang ke awalnya. Tapi akhirnya Abu Bakar tetap dan keputusannya bahwa murtadin itu. Jadi istilahnya hilang. Asalnya apa? Nah itu contohnya kan. Abu Bakar memutuskan perangi orang yang tidak mau bayar zakat. Umar bilang tidak bisa. Loh, masing-masing ada dalilnya. Karena apa? Alasan alasan Umar tidak memerangi. Karena hadis jelas, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu atau hatta yashhada illa illallah atau Muhammad Rasulullah. Kita ini disuruh merangi orang manusia sampai mereka baca syahadat. Lah, orang yang bayar zakat tadi sudah syahadat belum? Nah, kan makanya tidak boleh apa? Kata siapa? Umar. Loh, kata Abu Bakar tidak bisa. Itu karena zakat kewajiban. Siapa yang memisahkan zakat dari sholat, kafir dia, kenapa begitu? Maka perangi. Ikhtilaf itu. Tapi kemudian masing-masing setelah paham kembali pada dalil, oh ya dah, saya setuju. Kata siapa? Kata Umar. Karena kan tadi apalagi banyak loh sahabat. Bahkan pada masa Rasulullah mereka ikhtilaf. Itu gambarkan oleh Al-Quran. Tawanan, betul ya. Tawanan perang apa?
Perang Badar kan? Nah, ini juga dua orang tadi tuh yang istilah. Kalau Umar apa usulnya? Wes bunuh aja. Loh. Abu Bakar ikhtilaf nggak? Ikhtilaf. Loh ya. Siapa yang benar? Keputusan Rasul. Hah? Keputusan Rasul. Ya, enggak, yang benar keputusannya Pak. Yang dua tadi loh, yang dua tadi. Yang diterima oleh Rasul usulan Abu Bakar. Bakar, dibenarkan enggak oleh Allah? Iya. Disalahkan oleh Allah. Loh, kan itu. Jadi tidaklah pantas bagi seorang itu ayakuna lahu asro. Tidak boleh menawan, nggak boleh. Harusnya dibunuh. Berarti lebih tepat pendapat Umar. Dan memang nanti ini berdampak. Dohiriannya Muslimin kalah di perang Uhud. Loh, karena veteran perang Badar, ngerti veteran? Apanya veteran larinya? Coba kalau dulu dibunuh, nah, kan itu dohiriannya. Jadi pendapat Rasul pun tanda kutip disalahkan oleh Allah. Tapi sudah terjadi ya sudah selesai. Nih, ikhtilaf. Tapi kemudian adu lagi. Apalagi Rasul meninggal. Loh. Ikhtilaf kan? Ikhtilaf kan? Antara Abu Bakar dan antara Umar dan bukan hanya Abu Bakar, mayoritas. Saat itu Abu Bakar belum tahu kalau Rasul meninggal. Umar mengatakan Rasul tidak meninggal. Tidak. Loh. Tetapi para sahabat yang lain mau bilang tidak, takut. Wah, memang betul-betul meninggal. Tapi mereka diam. Ini kalau kita baca dalam Syama'il Muhammadiyah, begitu panjang hadisnya, reaksi mereka. Sebetulnya itu para sahabat dalam ini benar-benar meninggal. Tapi Umar mengatakan tidak. Mereka membantah Umar, takut, diam. Akhirnya sampailah kepada Abu Bakar. Loh ini. Ketika para sahabat menolak pendapat Umar, mereka nggak ada dalilnya. Nah, tapi Abu Bakar ingat, ada dalilnya. Kalau Rasul Nabi itu mesti meninggal. Apa dalilnya? Beliau baca apa? Wa ma Muhammadun illa rasul. Qad khalat min qablihi rusul. Apa imata au qutilan apa reaksi Umar? Seakan-akan saya belum pernah membaca ayat ini. Nah, seperti dia. Nah, dalam hati kamu emosi ya hilang semua lah, kan gitu. Akhirnya menerima. Itu namanya ikhtilaf. Ikhtilaf yang diperbolehkan. Lagi banyak sekali. Waktu Rasul meninggal, tadi ini soal meninggal Rasul, mau dikuburkan, ikhtilaf nggak? Apa berapa pendapat? 3. Satu, ada yang ingin dikuburkan di Mekah karena beliau lahir di Mekah. Nah, Abdurrahman, loh ngantuk, sekarang bangun ya. Nah, dikuburkan di mana tadi, Pak? Gus Dur. Gus Dur wali yang ke-10 dan ya dikubur di Mekah. Alasannya apa? Lahir di Mekah. Loh. Kedua, tidak bisa. Harus dikuburkan di Baitul Maqdis. Apa alasannya? Semua nabi kuburkan di sana. Loh. Ini sama-sama punya alasan. Untung ada sahabat yang dengar. Saya dulu pernah dengan Rasulullah bersabda bahasanya seorang itu dikuburkan di tempat dia meninggal. Loh, selesai sudah Rasul dikuburkan di tempat yang beliau meninggal dan seterusnya. Nah, jadi itu. Tapi juga ada ikhtilaf yang dilarang. Nah, ikhtilaf seperti ahli kitab itu yang dilarang. Apa istilahnya ahli kitab? Tentang Nabi Isa. Ada yang mengatakan dia itu apa? Tuhan.
ada yang mengatakan anak Tuhan, ada yang mengatakan dia hanya utusan Allah. Akhirnya apa? Berpecah belah. Itu yang ikhtilaf dilarang. Begitu kurang lebihnya ya. Nah, terus para ulama berbeda pendapat tentang kedudukan hadis di atas. Belum isi ya, ini kita baru bicara soal sanad. Sebagian ulama menyatakan hadis ini sahih, seperti Al-Hakim, Ibnu Taimiyah dan Nasaruddin Al-Albani. Kurang al nih ya. Bukan Albani bukan, tapi Al-Albani. Ini hadis sahih. Yang lainnya mengatakan ini hadis hasan, seperti Ibnu Hajar Al-Asqalani dan Imam Al-Qailani. Sementara ada yang menyatakan hadis ini dhaif, seperti Imam Az-Zahabi, Imam Al-Ukaili dan Yusuf Qardawi, Ibnu Wazir dan Yusuf Qardawi. Bahkan Ibnu Hazm mengatakan hadis ini ujungnya maudhu. Maudhu itu apa? Loh, jadi kedudukan hadis ini ternyata tidak satu menurut para ulama. Ada berapa tadi? 3. Satu mengatakan sahih, dua mengatakan hasan, dia mengatakan dhaif, yang 4 mengatakan maudhu. Beda nggak dhaif dengan maudhu? Beda. Apa bedanya? Ya, jadi kalau maudhu mesti dhaif. Tapi kalau dhaif belum tentu. Bisa nggak beramal dengan hadis dhaif? Boleh nggak? Jumhur kan boleh ya, asal pada fadhailul a'mal, bukan pada akidah. Semacam itu. Yusuf Qardawi dalam kitabnya Tarikhuna Al-Muftarah Alaih, ini diterjemahkan bahasa Indonesia gini, tapi saya belum pernah terjemahnya. Sejarah yang dipalsukan. Ternyata banyak sejarah-sejarah yang tidak benar. Misalnya soal perang Siffin, ya itu yang jadi korban sekian ratus ribu sahabat, padahal sahabat tidak sejumlah itu banyaknya. Nah, ini mesti kita ulang lagi misalnya Hasan meninggal, cucunya Rasulullah, karena diracun oleh pembantunya. Nah, ini perlu dilihat lagi. Banyak ternyata distorsi sejarah ya itu. Menyayangkan hadis ini oleh sebagian orang digunakan untuk melegalkan perpecahan, sehingga mengakibatkan membesarnya utopisme menuju persatuan. Utopisme itu angan-angan ya. Bisa dipahami paragraf ini? Gimana Pak Sigi pemahamannya paragraf ini? Gimana? Belum ya? Ulang lagi nih, kita baca lagi. Ini Yusuf Qardawi aja. Dia mengatakan menyayangkan hadis ini oleh sebagian orang digunakan untuk melegalkan perpecahan, sehingga mengakibatkan membesarnya utopisme menuju persatuan umat. Ada dia bisa apa? Gimana coba kira-kira? Nah gitu, betul nggak? Kita mau betulkan nggak? Nah kan gitu. Sehingga tadi tak kasih ujungnya mengakibatkan membesarnya utopisme menuju persatuan. Jadi nggak mungkin muslimin disatukan. Nah pesimisme kan, nah, itu utopia maksudnya. Jadi kalau pesimisme bisa persatuan. Jadi nggak mungkin umat Islam ini dipersatukan. Lah wong Rasul sudah menyatakan. Loh gitu. Setuju nggak? Enggak kan? Kalau enggak di mana? Kan gitu. Ya kalau enggak nih kita lanjutkan sekarang. Loh kan gitu. Jadi saya ya dengan segala kedoifan saya kan
bahwasanya pandangan semacam itu nggak benar. Loh, yang bahkan menyatakan perpecahan udah takdir. Loh, buktinya apa? Ya ini. Loh, pokoknya umat Islam itu sudah ditakdirkan berpecah belah menjadi berapa? 73. Maka tidak mungkin muslimin disatukan. Hadisnya jelas. Loh, gitu. Kan gitu kan rata-rata? Loh. Nah, pandangan begitu itu salah apa benar kan gitu? Salah. Loh, kan gitu. Salahnya di mana? Nah, kita ikuti sekarang. Ya itu. Maksudnya gitu. Qardawi mengatakan, Qardawi lagi ya ini. Memang ya kita kalau berbicara agama ya mesti kembali pada ulama ya. Nah, kalau kesehatan kembali ke dokter kan? Loh. Kalau pendidikan kembali pada guru kan? Ya mesti gitu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun kan gitu. Setuju Pak Amran? Setuju ya? Nah, kalau kesehatan kalau nggak ke dokter sekarang ada herbalis kan gitu. Nah, dan seterusnya. Nah, diakui nggak nih kepakaran Yusuf Qardawi? Diakui nggak? Diakui ya oleh mayoritas nih, walaupun orang Salafi sekarang nggak ngakui, dulu ngakui, bahkan dipelecetkan, bukan Qardawi tapi Al-Qardi, kera itu bukan manusia, sampai segitunya. Nah, udah belum dalil. Sama seperti Islam Jamaah memelesetkan Hamka jadi Hamko. Dinsai Hamko itu Pak. Oh, blow on. Loh, itu yang pada suka jelek-jelekan ulama gitu. Ya itu dan seterusnya. Nah, hadis di atas dinilai dhaif dengan beberapa alasan. Sekalipun banyak jalur yang menguatkan dengan makna yang sama. Alasan utama beliau siapa? Kenapa hadis ini dhaif atau minanya tadi perlu dipertanyakan. Hadis di atas tidak terdapat dalam Sahih Bukhari Muslim. Pak bisa ngomong gitu kira-kira gimana? Nah, udah baca dan teliti. Nah, kita udah belum, paling ikutin aja kan. Jadi dia membaca mulai dari hadis pertama sampai hadis yang ke-6.000. Hadisnya 6.000. Ternyata hadis ini nggak ada. Loh, kan gitu. Kata beliau ya, Ane setuju juga nggak apa-apa ya. Derajat yang tidak sampai kepada sahih lah yang membuat Al-Bukhari dan Muslim tidak memasukkannya di dalam kitab sahih mereka. Karena Imam Bukhari sudah janji dan menyatakan di muqaddimahnya, saya tidak cantumkan hadis ini kecuali setelah saya teliti kesohihannya tadi. Jadi saya tidak berani memasukkan lagi dengan kriteria beliau yang sangat ketat. Beliau bisa menentukan sahih seluruh ulama sunni loh ya. Kalau sialen lagi antara Imam Muslim dengan Imam Bukhari perbedaannya adalah bertemu harus bertemu, tidak cukup mendengar ilmu. Dan yang kedua, saya belum menulis dalam ini sebelum saya sholat 2 rakaat, bayangin. Nah, jadi kalau tadi sudah berkesimpulan, kenapa Imam Bukhari tidak memasukkan dalam kitab sahihnya? Karena menurut beliau ini hadis tidak sahih. Kalau sahih sudah dimasukkan. Imam Muslim juga begitu. Lagi dalam, ini kalau ini ada terjemahnya nih. Dalam kitabnya lain, As-Sohwah Al-Islamiyah Bainal Ikhtilaf Masyru' wa Tafarruq Al-Mazmum. Ini terjemahnya gini, tentang budaya Islam antara ikhtilaf yang diperbolehkan, yang masyru', dan tafarruq yang tercela. Seperti tadi, jadi ada ikhtilaf yang diperbolehkan, yang masyru', tapi kalau tafarruq mesti mazmum, mesti dicela. Yang diterjemahkan bahasa Indonesia oleh ini terkenal nih, tidak menyantumkan hadis itu ke dalam kitab mereka cukup menjadi dalil
untuk mengkritik riwayat tersebut. Jadi ini tadi, kenapa di sini dikritik? Karena tidak dimasukkan ke dalam Sahih Bukhari maupun Sahih Muslim. Tema perpecahan dan persatuan adalah bab krusial, maksudnya yang sangat penting. Ini komentar saya. Maka sangat mustahil Imam Bukhari dan Imam Muslim melewatkannya untuk dimasukkan ke dalam kitab sahih mereka. Ini analisisnya kurang lebih semacam itu. Kan masalah perpecahan ini penting kan? Berarti krusial. Harusnya dimasukkan ke dalam Sahih Bukhari dan ternyata tidak. Ya jadi itu. Lebih jauh, matan hadis tersebut, sekarang bicara matan hadis, yang seakan mengecilkan semangat persatuan dan membuat penilaian subjektif, sementara persatuan adalah syariat yang harus tetap dan terus menerus dipupuk di kalangan umat Islam. Gara-gara hadis ini mempersatukan umat Islam jadi apa kurang lebih? Susah. Gara-gara hadis ini, kalau mau yang disalahkan hadisnya loh ya, tapi kalau pemahamannya Anda bisa nanti ke belakang. Selain itu, Al-Qaradawi juga mengkritik sebagian matan hadis. Hadis dari banyak jalur yang lain tidak menyebutkan bahwa golongan yang 72 tersebut masuk neraka. Hanya menekankan adanya tambahan lafaz tersebut. Jadi sebagian tidak menyebutkan al-jamaah, tidak. Banyak yang bukan sebagian banyak. Mereka hanya hadis itu hanya menyebutkan 73. Tidak menyebutkan mana yang selamat. Bisa dipahami? Jadi sampai pada iftaraka ala ummati ala salatin wasabin. Tidak ada kata illa wahidah. Gitu. Udah beda matanya. Mohon maaf, bisa dipahami ya? Ini kita belajar ilmu hadis nih, baik di riwayat maupun riwayat. Ya, ini. Ini hadisnya tadi yang tidak menggunakan al-jamaah. Telah ceritakan kepada kami Al-Husain bin Hurayth, Abu Amar telah menceritakan kepada kami bahwa Fadl bin Musa, kepada kami Al-Fadl bin Musa dari Muhammad bin Amr, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, kaum Yahudi terpecah menjadi 71 atau 72 golongan, sedangkan kaum Nasrani seperti juga, dan umatku terpecah menjadi 73 golongan titik, tanpa menyebutkan apa? Ila wahid. Ada beda kan? Itu. Nah, selanjutnya belum menyatakan, mengutip pendapat Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang mengkritik salah satu perawi, yakni Muhammad bin Amr bin Alqamah bin Al-Waqqas Al-Laitsi. Dalam sanadnya ya, dalam sanad hadis tadi ada diketemukan orang yang namanya siapa? Muhammad bin Amr bin Alqamah bin Waqqas Al-Laitsi. Beliau Imam Al-Asqalani, ini ada di Fathul Bari, menyebut ia sebagai orang jujur, tetapi ada keraguan-keraguan dalam riwayatnya. Para hewan kan pernah belajar jarah dan takdil. Ngerti Pak Singgih? Jarah takdil. Bukan jarak, bukan. Jarah. Di dalam kajian ilmu hadis ada namanya jarah dan takdil. Jarah itu cacat, takdil itu adil. Mana yang bagus? Tetapi di sini didahulukan yang tidak bagus. Jarah dulu, baru apa? Takdil. Harusnya kan biasanya yang bagus dulu, takdil wal jarah, kan gitu. Nah, di dalam ilmu mustalah hadis, kalau ada perawi yang punya dua sifat,
satu negatif, satu positif, maka yang didahulukan adalah yang, nah itu makanya namanya jarah ta'dil. Misalnya gini, Yahsa itu orangnya ya sabar, tetapi pemarah, mana yang didahulukan? Pemarahnya. Itu kalau dalam hadis begitu. Ya ini. Yahsa itu orangnya bacaan Qur'annya bagus tapi pelupa. Mana yang didahulukan? Nah, gitu. Kalau di dalam kehidupan sosial yang didahulukan yang baiknya. Nah, tapi kalau dalam hadis yang didahulukan yang jeleknya. Untuk apa kira-kira? Agar hati-hati. Nah, Pak Nur Ihsan itu orangnya pelupa tapi penyabar. Kalau dalam kehidupan rumah tangga yang didahulukan yang mana? Penyabarnya dulu. Wah, begitu. Pak Singgih itu orangnya pinter. Nah, tetapi boros. Loh, mana yang didahulukan? Kalau ilmu hadis. Tapi kalau dalam rumah tangga pinternya dulu untuk mengirangi suudon. Tetapi kalau dalam ilmu hadis suudon dulu agar hadisnya kualitasnya bisa dijamin. Itu ya, maka namanya ilmunya apa tadi? Jarah dan ta'dil. Nah, kayak ini tadi, dilihat. Orang tadi jujur, tapi ada keraguan-raguan dalam. Hanya yang didahulukan. Walaupun dia, nah gitu ya. Ini belajar ilmu hadis macam itu. Nah, dalam syarah tadi sahih, seorang perawi perlu adanya penilaian dobit kuat hafalannya dari para ulama tadi jarah wa ta'dil. Sementara Al-Hafidz dalam kitab Takrim menyatakan ia jujur tapi banyak keraguan-raguan. Nah, berarti hafalannya kurang. Walaupun apa? Jujur kan? Jujurnya dikemudiankan. Nah, yang keraguan didahulukan. Begitu kurang lebihnya. Ini yang menyebabkan hadis ini tidak apa? Tidak sahih. Walaupun orang tadi jujur tapi dia banyak ragu. Ini sudah nggak bisa lagi masuk ke dalam ilmu di dalam hadis sahih. Nah, udah sampai di situ ya. Ini dari sanadnya nih ya, sanadnya. Nah, sekarang dari matanya. Ada meriwayat tambahan. Semua masuk ke dalam neraka kecuali satu golongan. Ini betapa telitinya para ulama. Jadi mungkin hadis yang banyak tadi dikumpulkan semuanya kan akhirnya dinaket, dinilai, dijarah. Ya ini. Jalur menggunakan jalur beberapa sahabat Abdullah bin Amr, Muawiyah dan Anas. Menurut beliau banyak jalur tersebut semuanya lemah sekalipun dikuatkan jalur yang lain karena konteks yang bertentangan. Jadi hadis yang ada kecuali satu tadi jalur-jalurnya sanadnya lemah semua. Lafaz tekstual juga menimbulkan kerancuan dan bertentangan dengan prinsip Islam, yakni persatuan dan persaudaraan. Kalau hadis tadi dipakai, loh kan gitu. Ini prinsip ini akan terganggu minimalnya. Atau bahkan sulit diwujudkan. Apa yang tadi prinsipnya Islam? Nah, persatuan dan persaudaraan. Kalau hadis tadi dipakai, ini akan sulit. Ya, matan hadis menyebut umat Islam lebih banyak terpecah belah dari dua agama yang lain, yaitu Yahudi dan Nasrani. Nah, coba bayangin. Ini analisis teks ya. Yahudi sesat kan? Perpecahannya berapa? Satu. Nasrani sesat kan? Berapa? Islam sesat nggak? Lah kok malah perpecahannya lebih banyak? Nah, boleh nggak tanya begitu? Boleh nggak? Mungkin baru malam ini kita tanya begitu. Kan kita analisis, tak ulang lagi kan? Nah, itu tadi yang ahli hadis tuh, yang S2-nya hadis tuh Pak Suparudin. Yahudi jelas sesat. Berpecah belahnya mungkin kasih cuma 71 kan.
Nasrani sesat 72. Islam yang benar, kok malah perpecahannya lebih banyak. Ketemunya di mana gitu kan, karena begitu. Logis kan? Logis nggak? Atau siapa mau bantah? Kan gitu. Nah ini apa namanya, ke penalaran ulama itu semacam itu. Boleh tanya, jangan diterima. Dia tadi analisisnya sampai tadi mungkin kita belum menganalisis. Wah memang Rasul sudah bilang begitu kan, kalau gitu. Jadi ya kalau sudah itu kembali ya selesai lah. Tapi yang tadi, tak ulang lagi ibu-ibu perhatikan ya. Orang Yahudi perpecahannya berapa? 1. Orang Nasrani, orang Islam. Nah, Yahudi sesatnya, sesat. Nasrani, Islam, betul kan? Lah kok malah perpecahannya lebih banyak? So jawab. Ya boleh jawab gimana? Bahwa memang umatnya lebih banyak kan gitu. Itu kan mau jawab begitu tuh, orangnya lebih banyak kan? Lah, padahal ada hadis, la tajtami'u ummati ala dulalatin. Dan gitu. Umatku ini dijamin tidak akan berkumpul dalam kesesatan dan benar. Itu analisis teks, ya itu yang disebut dengan ilmu diroya. Kalau tadi ilmu riwayah namanya, ya itu. Pak Parti mau bantah, Pak Ilmi sudah bantah tuh dan bisa terima. Orangnya lebih banyak. Makanya ditambahin riwayah al-jamaah. Itu. Dah lanjut ya. Adapun lafaz semuanya masuk ke dalam neraka kecuali satu golongan juga jika dipahami tidak hati-hati dalam memahami, maka setiap firqah akan memupuk fanatisme golongannya agar tidak masuk neraka daripada menyadari bahaya permusuhan. Ini filsafat begini nih, ini agak dalam nih. Kalau sudah dikatakan illa wahidah wa ya al jamaah, akibatnya kayak seperti ini. Nah, di mana memupuk fanatisme golongan, semuanya ngaku. Nah, yang lain firqah, loh kan gitu. Ini pemahamannya sampai semacam itu Pak Dede. Lah, jadi akhirnya kan, pokoknya yang jamaahnya saya nggak mau firqah karena firqah masuk apa? Lah kan itu. Yang timbul akhirnya chauvinisme. Nah, golongan klaim betul tadi klaim ya itu. Nah, senada dengan itu di kitab Al-Awasim wal Qawasim, ini kitab Ibad ya itu Ibnu Wazir mengomentari hadis ini sembari menekankan kehati-hatian untuk tidak menilai sesat dan kafir kepada kelompok lain yang tidak sama madhab maupun orientasi perjuangannya. Yang terjadi di masyarakat semacam ini, mudah sekali mengkafirkan orang, sehingga ada kelompok namanya apa? Takfiri. Loh, hanya karena tahlil loh, kan gitu, kafir. Apa? Ini sebab urut ya. Kenapa hewan-hewan saat itu mendirikan rasil, ya radio rasil. Allah heran sebetulnya ya. Ini beliau pikirannya mungkin karena satu saat ini ada yang sekarang orang gabung rasil. Itu sekolah di sekolah Salafi. Nah, kemudian pulang, ini ceritanya ya. Masih belum. Sampai di rumah kan ada foto bapak ibunya ditampangkan. Di sekolah kan orang Salafi kan nggak boleh apa? Foto atau gambar kan? Anak tadi yang masih SD bilang sama bapaknya, Pak, nggak boleh kita menempelkan foto semacam itu. Lo kata siapa? Kata guru saya. Gimana? Orang yang menempelkan foto itu kafir, lo gitu. Wah ini kan bahaya kan gitu. Lo karena memang ada pendapat begini nih. Hanya karena masalah foto apa?
dikafirkan. Ya hadisnya memang ya akhirnya nanti orang tadi disuruh beri apa? Nyawa. Loh, maka Wali Songo kan pinter, biar tidak dikasih nyawa digepengkan. Nah, maka jadi wayang kan? Gitu. Nah dari prihatin, aduh, kalau pandangan semacam ini diteruskan bahaya. Itulah pandangan itu, katanya dia dengar dari radio sebelah, tahu semuanya ya itu. Akhirnya sampaikan kaulo yarham. Kalau itu umat ini perlu diselamatkan. Karena ya udah kita diberikan radio aja. Lah tapi kami tidak punya tenaga, kata pemilik. Udah nanti pakai orang-orang jamaah orang Al-Fatah sampai sekarang. Masalah cuma itu tadi. Masalah anak mengkafirkan orang tuanya karena apa sih? Tuh gambar. Itu. Ini tadi yang disayangkan oleh Ibnu Wazir. Jadi mudah sekali orang mengkafirkan. Selanjutnya, mengutip pendapat. Nah ini malah lebih keras lagi nih. Ini orang Cordoba. Ya ini, Dohiri ini. Ya kalau mengutip pendapat Abu Muhammad Ibnu Hazm bahwa tambahan itu adalah maudhu. Tambahan yang mana? Yang maudhu? Ila jamaah. Loh gitu. Termasuk juga semua riwayat yang membuat penghinaan terhadap madhab dan kelompok yang lain adalah palsu. Abu Muhammad Ibnu Hazm menolak orang yang mengkafirkan sesama umat Islam karena perbedaan keyakinan dengan mengatasnamakan hadis di atas. Alasannya, Al-Quran tidak pernah mengatakan semacam itu. Bahkan menyebutkan umat Rasulullah SAW adalah sebaik-baik umat yang mendapatkan rahmat, apapun kelompoknya. Kurang lebih begitu kalau dilanjutkan. Nah, dalam hadis lain yang lebih sahih, ini sekarang dihadapkan ya hadis, namanya ta'arud ya. Nah, kalau kita belajar namanya ta'arudul adilah. Dua hadis atau dua dalil yang bertentangan seakan-akan dalam satu masalah. Ini namanya ta'arud ya itu. Dalam sulbinya ta'arud aja. Separuh dari umat Nabi Muhammad akan menjadi penduduk surga. Loh, separuhnya. Lah kalau yang tadi yang 73 kan itu yang 73 neraka kan? Nah, kan di satu doang kan? Nah, kalau di hadis yang sahih ini Bukhari itu separuh. Atar dauna antakuna rub'a ahlil jannati kulna na'am. Qala atar dauna antakuna thulutha ahlil jannah kulna na'am. Qala atar dauna antakuna syatra ahlil jannah kulna na'am. Qala walladzi nafsi Muhammadin biadi inni la arju antakunu niswa ahlil jannah. Wadalika annal jannata la yadkhuluha illa nafsun muslimatun fama antum fi ahli syirki illa kasya'rati al bayda fi jildi thawr al aswad au kasya'rati sauda fi jildi thawr. Ridhokah kalian kalau kalian menjadi seperempat ahli surga? Kami menjawab ya, ridho. Ya ini. Beliau berkata lagi, kalau sepertiga ridho kamu, ridho. Nah, kemudian beliau berkata, bagaimana kalau setengahnya? Kami ridho. Beliau berkata, demi Allah yang jiwaku adanya dan seterusnya. Beliau senang kalau umatnya lebih banyak masuk. Nah, sementara hadis tadi yang masuk surga cuma sedikit. Yang apa? Nah, kira-kira jamaah dengan firqah banyak mana? Kan gitu kan? Loh, banyak mana Pak Kasman? Yang jamaah dengan firqah banyak mana? Nah, berarti yang banyak masuk neraka. Padahal Rasul kepinginnya. Kira-kira kalau pemimpin berharapan semacam ini bener nggak? Bener kan? Loh, malah dalam sahih, kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku masuk surga. Illa man aba, kecuali yang tidak mau. Para sahabat tanya, waman ya'ba ya Rasulullah, siapa yang tidak mau? Jawabannya beliau indah sekali, man ata'ani dakhalal jannah, faman asoni faqad aba, dan seterusnya. Nah,
Sekarang penutup syariat persatuan umat. Syekh Muhammad Al-Ghazali, beda dengan Imam Al-Ghazali ya. Ini ulama kontemporer ya, Ikhwanul Muslimin. Dalam Sunnah An-Nabawiyah baina ahlil fiqh wa ahlil hadis mengatakan, seluruh ujian permusuhan dalam tubuh Islam sudah saatnya diakhiri dengan cara bijaksana. Tugas kita sekarang mengakhiri itu ya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum muslimin untuk bersatu menjadi umat yang kuat, saling tolong menolong, bekerja sama dalam kebaikan dan menjauhkan diri dari kemungkaran. Dan seterusnya. Persatuan tersebut didasari oleh sikap persaudaraan saling mencintai sesama muslim. Sebagaimana dalam dan seterusnya. Innamal mu'minuna ikhwan. Nah, dan hadis-hadis selanjutnya. Sekalian akan masuk surga, kalian tidak akan masuk surga kecuali beriman dan sunnah. Nah, dalam hadis yang lain dan seterusnya. Dari mana disebut seterusnya ya, bisa dilihat. Nah, dengan demikian, dengan pentingnya memelihara persatuan dan kesatuan, demikian pentingnya memelihara persatuan dan kesatuan sehingga disebut harus menjadi perhatian bersama sebab merupakan salah satu kewajiban di antara kewajiban lain. Oleh karena itu, ini penutup nih. Jangan sampai semangat mempersatukan umat menjadi kendor hanya karena hadis di atas yang seakan-akan memastikan umat Islam akan berpecah belah. Padahal setelah dianalisis baik dari aspek riwayah maupun diroyah, sebagian ulama mengatakan hadis tersebut mengandung kelemahan. Maka lebih baik kita kembali pada ayat Al-Quran yang jelas, tidak ada satupun ayat Al-Quran yang memerintahkan muslimin. Nah, bahkan banyak ayat yang memerintahkan muslimin bersatu berjamaah. Nah, wallahu a'lam bishawab. Demikian para ikhwan, pas jam 10 ya. Kalau mau ditutup, alhamdulillah. Demikian dir. Tapi kalau ada yang mau nanya silakan. Mohon maaf. Ya. Ya. Artinya pemahaman kajian ya. Ya, kajian. Kajian tentang jamaah imam atau kita lagi barangkali ini kali ini cara jalan. Artinya barangkali kita nih yang di wilayah di markas ini barangkali kajian secara protokol gitu. Apa? Kajian secara protokol. Ya. Ya itu mungkin sebagai awal untuk langkah dalam pemilihan umat barangkali terus. Kemudian niatan triasa itu barangkali perlu dibina kembali kajiannya, pemahaman tentang dari jamaah imamah begitu. Kemudian yang ketiga dalam taklim niaga, taklim bela, biasa itu diusahakan supaya mungkin yang punya keluarga bawa kendaraan itu anak-anak cucunya dibawa supaya dari masa kecil itu seperti al-bina ditulis. Karena Islam dari kecil, dan anak-anak kita kan di jamaah sejak lahir mungkin. Yeah. Tapi terkadang ketika masa-masa tertentu ada semacam kesenjangan pemahaman penghayatan. Ini yang kita rasakan sementara ini, Mas. Yeah. Artinya tentang pemerataan pendalaman tentang memang harus terus diusahakan begitu. Iya. Masukkan Wali ya. Nah, nih dengar ini, siapa tuh anaknya? Anaknya siapa itu? Sir. Nah, Ustaz Yasir, dengar tuh usul bapakmu ya. Nah, kamu adalah sejak lahir jamaah. Nah, ilmunya harus lebih dari bapaknya. Kan gitu kan? Kan bapaknya tidak lahir dalam jamaah kan? Bapak menemukan jamaah malah dari firqah. Kalau nanti dulu lah, jangan di al-firqah dulu. Kan antum menemukan jamaah umur berapa kan? Iya. Umur sudah 20-an mungkin ya. Umur 20. Nah, dan itu Yasir sejak harusnya pemahamannya lebih bagus Yasir daripada bapaknya gitu. Setuju? Nah, setuju tuh Sir, setuju.
Enggak, tanggung jawab imam gitu aja lah. Ya gimana Pak Dadi? Tadi dulu Pak Dadi dulu. Jelas. Banyak sering mengatakan sakit yang jamaah ini yang ada di sini. Iya. Dan di sini karena jamaah itu bukan kita. Jadi saya dengarnya itu kata-kata memang kita kita. Nah, terus kajian ini ternyata kan sebenarnya bukan menuju sana harusnya kan menuju kesatuannya. Iya. Kesatuannya. Ini berarti kan menurut saya salah satu yang menyampaikan hadis ini ya harus sesuai dengan apa yang kami dalam kajian ini. Jadi jangan sampai mengarah ke agama itu kita saja yang masuk dalam surga. Yang saya itu dari awal dulu begitu. Nggak ada pembahasan ini baru saja. Iya. Ya ini ya kalau kajian ya. Kalau gali lagi kalau dalam sumber-sumber yang kuat. Ya, tapi kita tidak usah melihat ke belakang ya, itu. Dan memang yaitu pembidaan dulu itu terbaik lah. Sehingga Pak Dadi ya punya akidah yang kuat lah, kan gitu. Tapi kan kalau begini dipertahankan melihat situasi dan kondisi kan mesti harus bisa kita. Tapi bahasanya dulu para pendahulu kita mengedok dalam tanda kutip doktrin semacam ini udah benar. Sehingga nah Pak Ansor, Pak Daduni dan pokoknya jamaah itu ya ini. Loh kan gitu. Harga mati. Tapi kan teman-teman berkembang. Ya gitu. Itu saya kira juga nggak bisa disalahkan. Tetapi situasi kan bisa berubah. Maka kan ada usul fikih ya. Al hukmu ya duru ma'al illati wujudan wa adaman. Loh. Dalam masa itu benar. Tetapi kan karena masa berubah. Dulu kita belum punya al-fatah. Kita dulu punya tahasus. Muridnya terbatas. Gurunya juga apa? Terbatas. Dan sini dan seterusnya. Nah, maka perlu disesuaikan. Jadi sama sekali tidak menyalahkan yang dulu saya tidak benar. Tetapi mari kita sesuaikanlah. Dan saya dinamakan alimu auladakum fa innahu mahlukun fi zamanin min ghairi zamanikum. Ajarlah anakmu karena dia itu dilahirkan memang di zaman yang beda dengan apa? Zamanmu. Ya. Jadi tadi kita tidak bisa nyalakan yang dulu lah. Kita lihat ke depan aja. Ya itu. Bahwasanya yang kita hadapi ini tantangan lebih besar gitu. Itu kurang lebihnya. Ini apa Pak? Ya, hampir senada dengan Pak Dadi. Tapi saya backup itu gara-gara di sini. Ya, kan gitu. Ya, jamaah itu sudah dipatenkan ke ini ada. Kan gitu. Saya backup. Ya. Untuk supaya tadi tidak hanya sekedar ini kan kepada anak-anak kita ini ada di pelajaran. Itu yang saya maksudkan. Ya, maksudnya gitu. Nah, mending diganti tadi dengan hadis yang dari Bukhari tadi kan. Yang lebih kuat. Masukkan kepada guru al-jamaah ya karena kita dinyatakan dhaif. Kan bisa diajarkan apa gimana gitu kan. Iya. Diganti tadi dengan ini. Terus, tapi ya terus. Terus lagi Imam nih. Kan seakan-akan ini istilah itu boleh ya di kalangan apa? Tadi tergantung ininya posisinya. Ya. Hari ini kita itu dengan berbagai kalau disebut golongan itu ada hadisnya dan orang-orang ulama pun semuanya mengatakan boleh. Seperti ada Muhammadiyah, ada NU, ada ini kan ternyata itu hanya kalau kita kan hanya apa itu dari segi yang dibolehkan gitu kan. Ya. Ternyata untuk menuju persatuan itu nggak akan mungkin karena tadi ada istilah-istilah yang dibolehkan. Nah, maka
Ya karena menuju hadis ini kayaknya kalau masih berkutik dengan hadis ini membingungkan juga, tidak akan tercapai itu persatuan. Nah, kita kembali pada ayat. Ya itu. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum. Nah, ini yang kadang agak terlewat oleh kita. Jamaah ini utamanya persatuan hati. Loh. Jangan sampai persatuan dalam sholat tapi hatinya berpecah belah. Ini nanti bisa seperti orang Yahudi, tasabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Jadi mari kita berjamaah muncul dari hati. Adapun yang dohir akan lebih baik kalau nyatu. Tapi kalau tidak satu nggak apa, yang penting hatinya apa? Satu, karena yang Quran itu yang disatukan apa? Hati. Loh, satu. Dan memang seperti tadi, di kalangan para sahabat pun ikhtilaf. Tapi karena hatinya satu, mereka tidak sampai tafarruq. Nah, tuh. Karena hatinya satu. Yang mudah contohlah, sholat di Masjidil Haram. Itu kira-kira sebelum datang ke sana, sholatnya macam-macam nggak? Macam kan? Orang NU jelas kunut di Indonesia. Tapi ketika di Mekah, anggap batal nggak imamnya? Loh, karena hatinya satu. Nah, mari sekarang ini kita jamaahkan, jangan hanya di dohirnya saja, tapi mari jamaah dalam hati. Sudah masuk belum nih jamaah dalam hati yang tadi? Fa'asbahtum binikmatih, mana itu adalah hati kamu, hati. Nah ya, bahwasanya yang dohir sama betul, boleh. Tapi yang lebih penting lagi adalah menyamakan apa? Hati. Itu yang saya maksudkan. Ya itu. Makanya kan sejak dulu tidak boleh ya itu terjadi, ya kurang lebih kurang pas lah. Harus seragam ibadah itu. Ya ini bayangan saya, mohon maaf. Ini baru di Indonesia. Ya itu. Ya nanti kalau di luar Indonesia ibadah kan bisa macam-macam. Apa ya harus diseragamkan? Kan itu. Kira-kira gimana, Pak? Sulit kan? Tapi kalau hati insya Allah bisa. Nah, soal tadi pengamaliannya, orang Gaza itu lebih banyak pakai kunut daripada ndak. Lah, itu. Kemudian yang saya sering cerita, orang di Cina atau yang Afghanistan dan seterusnya, sekarang Rusia, mazhab Hanafi. Nah, basmalah tidak dibaca sama sekali, bukan bagian dari Al-Fatihah dan nah, apa ya itu harus diseragamkan, kan gitu. Nah, inilah yang harus kita jawab sehingga jamaah ini benar-benar rahmat untuk siapa? Untuk umat Islam. Yang kira-kira ibadahnya bisa beda nggak? Jangan gitu. Yang furu beda, yang pokok nggak mungkin beda. Nggak boleh ya. Masa sholat subuh beda? Kan itu. Tapi furunya bisa beda. Dan semacam itu. Nah, apakah kemudian kalau beda furu itu kemudian tidak dalam jamaah? Kan gitu. Itulah yang menjadi perhatian kita ya untuk ke depan, yang kira begitu. Ya. Itu kurang lebih Pak Bardi ya. Ya, Abdur. Tadi siapa tadi? Abdur Rahman dulu ya. Pertama tentang jadi kedudukan hadis yang pertama itu sekarang kalau masih di bukan sekarang, sejak dulu. Ya, maksudnya itu apakah bisa digunakan sebagai dalil jamaah atau ya untuk informasi ada menguat aja? Ya. Bisa, tetap bisa. Ya, Dede. Kan ini tadi tidak 100% doif. Ada yang mengatakan apa? Sahih. Kan tadi saya tidak jawab. Ada 4 pandangan tentang hadis ini. Yang pertama mengatakan sahih. Yang kedua mengatakan hasan. Yang ketiga mengatakan doif. Yang keempat mengatakan ujungnya tapi ya. Ujungnya tawadhu, tetap bisa dipakai.
Ya, tapi sudah tentu dengan pemahaman jangan sampai seakan-akan perpecahan itu sudah dari sononya lah, kurang lebih begitu ya. Nah, itu Pak ya, tetap bisa dipakai. Karena yang nggak boleh itu berpendapat bahwa Islam nggak bisa disatukan gitu ya. Apa? Karena dengan dari itu yang nggak boleh itu berpendapat bahwa Islam nggak bisa disatukan. Betul. Padahal realitanya bisa nggak disatukan? Bisa. Kita berpecah dengan berfirqah lebih lama mana? Lebih lama mana? Enggak. Kita bersatu dengan berfirqah lebih lama mana? Bersatu. Kita ini bersatu kan sejak zaman Rasulullah sampai khilafah Turki Utsmani. Kalau benar gitu. Berfirqah-firqah kan baru belum ada 1 abad kan, belum ada. Ini menunjukkan kalau muslimin bisa disatukan. Hanya tadi Pak, model persatuannya model yang bagaimana kan gitu. Nah, itu. Ya. Ada pendapatnya, maaf bahasanya awam sekali. Untuk jamaah kita ini sebenarnya bisa dikembangkan. Hanya saja kita belum pernah mengkader pendakwah yang kuat betul dan dengan sikap yang bagus, tidak hanya secara teori aja, tapi dengan sikap hariannya harus bagus. Contoh tentang sholat, kita menurut pendapat saya itu paling rapi dibanding dari firqah yang lain ya Pak. Ya, kelompok lah gitu Pak. Ya. Nah, kemudian setelah saya beberapa tahun di sini di jamaah ini, kemudian pulang ke Bandar Lampung, ke masjid yang dulu saya ikut merintis dan bergenyak. Di situ memang beberapa kelompok, kadang imam aja rebutan, terus Jumatan juga ada berapa adzan. Nah, disitulah saya ditanya sama pemimpin atau pengurus, karena dulu saya salah satu juga anggota pengurus. Gimana selama di pondok Bapak beri masukan ke masjid kita? Nah, alhamdulillah saya beri masukan tentang sholat saja. Kemudian saya komentari, imam rata-rata dari beberapa kelompok mengajak sebelum mulai sholat subuh sabu, gitu kan? Ya, sabu. Tapi pada umumnya tidak konsekuen. Hanya teoritis, begitu jamaah belum rapi, belum rapat, sudah mulai. Nah, ini namanya kurang, saya nilai ya, saya beri masukan, imam kurang. Apa salahnya ada waktu sedikit, kalau coba itu rapat, coba itu lurus, ini bisa tambah 2 jamaah lagi. Nah, itu masukan saya Pak. Tapi saya tidak pindah tiap ke sana ke Bandar Lampung, sholatnya di situ. Sehingga apa yang terjadi? Imam tersebut tidak pakai lagi subuh sabu itu, tapi langsung, hanya mengajak secara ini aja, mengamati, kemudian langsung mulai sholat. Nah, tapi saya pelajari tidak lama. Begitu berikutnya pakai suhu sabung lagi, tapi merapikan. Nah, berarti kan dia menggunakan prinsip kita. Merapikan betul, lurus sampai dia datang, kakinya rapat. Nah, itu saya nilai kita ini bisa bersatu. Hanya saja tidak punya pendakwah yang kuat, yang dulu. Dan tidak hanya di Indonesia. Saya setuju dengan imamku secara internasional, kalau bisa serempak ada pendakwah yang bisa betul-betul, dan kita punya pegangan sebagai buku saku yang seperti imam cetak itu saya kembangkan di keluarga kami. Saya fotokopi, saya ini komentarnya positif, sehingga kita ini bisa berkembang dan bisa apa istilahnya mempersatukan atau apa ya istilah yang tepat, sehingga mulai dari sholat saja kita bisa secara objektif. Silahkan untuk menilai, kita ngajak yang paling bagus, apalagi yang sampai ke dari. Terima kasih, maaf kalau Salam. Ini termasuk juga alhamdulillah ya masukan untuk kita semuanya.
betul tadi kata Pak Nurisan, jadi saya gabungkan. Ini terakhir aja ya, besok lagi ya, biar materi saya nggak habis. Nanti kalau habis saya nggak nyampaikan lagi kan. Lo ilmu saya kan terbatas kan. Nah jadi ini memang betul, jadi tanggung jawab kita bersama. Bagaimana pertama tadi dari keluarga. Nah sekarang karena memang ini lembaga ini adalah untuk mencetak kader. Bagaimana yang tadi disampaikan oleh Pak Tasman itu bisa betul-betul kita perhatikan sehingga ya pelajaran jamaah imamah ini benar-benar dalam tanda kutip mendominasi mata pelajaran yang lain. Nah bisanya ya tanda kutip ya, ini mohon maaf nih karena kurang pas, mendominasi kurang pas sebetulnya, mewarnai lah ya. Nah mewarnai lah itu bisa ditempuh minimal 3. Gurunya harus betul-betul meningkatkan performa. Jangan sampai guru jamaah kalah dengan guru matematika, kan gitu. Lah guru jamaahnya ngeleprot, guru matematikanya rapi. Ini enggak di sini ya, jangan tersinggung ya Din. Nah itu. Orang mau ngajar matematika siap-siap semalam mungkin 2 malam. Ini mau ngajar jamaah malah Pak ngajar, loh bener ya saya ngajar ya, loh apa nih? Iya telat lagi. Iya lah itu. Jadi ini dari performanya dulu lah kita ubah. Banyak guru jamaah imamah lebih dari guru yang lain satu. Kemudian yang kedua penyajian materi. Karena kan ya bahwasanya materi seperti Pak Nurisan sehingga bisa BA, kemudian Pak Parti bisa BA, kemudian Pak Dari bisa BA, itu sudah zamannya dulu. Mungkin sekarang perlu dikembangkan lagi. Ternyata banyak orang-orang yang BA tidak kena doktrin karena ilmu. Hampir tiap hari kan HP saya ini tambahan BA terus menerus 5, 10, 5, 10. Nah, kalau dulu kan doktrin, nah sekarang ilmu. Oh ternyata, dan tadi realnya kenyataan. Ya itu. Ini banyak orang LDI yang terutama di beberapa tempat ya, akhirnya menyadari BA. Orang NII menyadari BA dan seterusnya. Yang kedua ya materi tadi. Nah kemudian yang ketiga memang betul ini kita dan ini sudah bagaimana ilmu para asatidz tentang jamaah ini terus dikembangkan. Jadi apa yang dikatakan Ustaz Saifuddin dulu ini, setiap orang dan jamaah harus belajar lagi dalam jamaah, tidak mandek. Insya Allah dengan demikian jamaah imamah kan bisa lebih mewarnai supaya kita, karena memang inilah tujuan didirikannya supaya ini antara lain ya gitu kalau tidak seluruhnya. Demikian ya kira mungkin dicukupkan ya. Nah, ya demikian karena besok pagi sudah harus ada acara lagi ya. Besok pagi itu pelepasan Ustadz Nur Ikhwan dan Mas Nur Hadis, alhamdulillah berangkat ke Gaza, tapi masih lewat Mesir dulu ya. Besok Zoom ya ini. Jadi Pak Budi sudah dihubungi belum? Ya. Jadi besok yang ibu-ibu Jumat Berkah, ya itu tetap sebelum Jumat Berkah justru pelepasan tadi. Demikian. Jazakallah.